Halo semuanya, jumpa lagi di Siniar Bahasa. Kali ini kita lagi ada di kota Semarang, kulineran malam-malam sambil nunggu kereta api balik ke Sidoarjo. Ada tugas di Semarang dan seperti adatnya interpreter ya teman-teman, kalau datang ke satu kota kulon nuwun sama yang bau rekso, yang megang. Nah, kalau di Semarang teman-teman mesti tahu nih, ada interpreter dan terjemah juga nggak, Mbak? Nggak, hanya interpreter saja yang paling kondiang sak Semarang Raya. Kita bersama Mbak Eni. Halo, malam. Kita malam penggemar dan Mas Sony berdua. Cuman kontennya gentian. Mbak Eni, kita ngobrol-ngobrol dikit ya Mbak Eni ya. Mbak Eni bisa cerita itu nggak Mbak Eni? Awal muasal menjadi seorang juru bahasa, Mbak. Oh, itu balik di tahun 2005, waktu itu kan di kantor lama. Waktu itu kita juga nggak ngerti sih Mas, interpreter apa, translator apa. Jadi ibaratnya kita kayak ke laut nggak ngerti berenang kan. Nah, baru kemudian sudah kerja di sana beberapa tahun tahu ada yang namanya juru bahasa. Terus saya juga ikut pelatihan dan bergabung juga dengan IT. Nah, jadi teman-teman yang belum bergabung dengan IT, gabung dengan IT biar kita punya wadah bersama-sama gitu. Kalau Mas Juara keren deh. Kemarin gabung sama apa Mas yang baru itu? HPI aja. HPI. Ada satu lagi yang juru bahasa untuk agensi juru bahasa kan? Oh, itu IKASA ya teman-teman, Ikatan Asosiasi Ikatan Agensi Jasa Bahasa gitu. Itu kan kapasitasnya sebagai agensi. Nah, Mbak ini ada pertanyaan yang menarik nih. Gimana rasanya menjadi seorang juru bahasa di Semarang, Mbak ini? Kalau di Semarang sih jujur aja kerjaan mungkin tidak sebanyak di Jakarta ya, gitu ya. Tapi ada aja sih setiap bulan ada. Tapi sekali lagi juru bahasa di Semarang bukan saya aja, saya juga beberapa teman ada beberapa teman yang biasa kan. Tapi yang paling kondang ya ini. Enggak ada. Amin. Paling kondang amin gitu sih Mas. Jadi kalau misalnya nggak ada kerjaan di Semarang, kadang-kadang kita juga biasa kan perginya ke Jakarta, ke Surabaya seperti itu atau ke Jogja gitu sih. Nah, Mbak ini menjadi juru bahasa pra dan pasca pandemi. Dengan posisi tetap stay di Semarang itu ada bedanya nggak, Mbak? Karena sekarang ada online ya, jadi enak kan karena ada online meskipun kita posisi di Semarang, tapi dengan adanya online kita tetap bisa sih ngerjain pekerjaan kita di Semarang gitu sih. Tapi kan sekarang juga sudah, dulu pas waktu pandemi di tahun 2020 ya itu kan sepi banget, tapi sekarang udah mulai bergerak sih. Jadi kadang-kadang kita juga udah keluar kota Semarang gitu. Ya. Tapi sekali lagi dengan online keren sih Mas, karena kita bisa ketemu sama banyak temen kan, misalnya temen di Surabaya, temen di Jakarta, kita bisa ini sih lebih flat ya. Jadi mau dari kota manapun sebenarnya dengan adanya online ini teman-teman memang banyak banyak membantunya untuk kita juru bahasa gitu. Oke Mbak, ini mungkin ada tips gak untuk teman-teman yang ingin menjadi juru bahasa atau khususnya teman-teman di Semarang nih, kalau mau jadi juru bahasa mungkin hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan gitu Mbak? Oke. Kalau aku sih yang pertama harus belajar terus, kita nggak boleh berhenti belajar karena setiap kali ada klien baru ataupun klien lama pun kita tetap harus belajar dan itu pasti. Yang kedua mungkin belajarnya kita lewat kan sekarang banyak kan ada YouTube, itu banyak nih, pakai itu aja. Dan kemarin saya juga coba belajar lagi direkam. Aku pikir suaraku sudah bagus. Ternyata masih butuh belajar lagi gitu. Karena ternyata kita pikir suara kita bagus, begitu kita dengarkan loh kok suaranya kok nggak enak ya. Jadi ternyata jadi juru bahasa itu tidak hanya bisa bahasanya saja, tapi intonasi suara kita itu juga penting juga. Jadi harus banyak belajar sih Mas gitu. Dan jangan pernah berhenti belajar. Tuh, yang senior aja nggak berhenti belajar ya. Jadi kalau teman-teman yang baru lulus kuliah gitu tetap semangat aja teman-teman. Yang senior aja, saya sendiri aja nggak pernah berhenti belajar juga ya. Walaupun udah agak tua, udah agak males ya gitu. Kalau spesifiknya Mbak untuk muda-mudi Semarang, untuk teman-teman yang mungkin kuliah di kebahasaan, mungkin sastra Inggris, sastra Jepang, sastra Mandarin atau apapun itu, ada nggak tips spesifik untuk bisa tetap survive di industri ini? Ya itu lagi sih, tetap
jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, jejaring. Nah, itu penting banget jejaring ya. Karena dari jejaring kita bisa tahu teman mana, dan siapa tahu, who knows, kita nggak pernah ngerti, siapa tahu kita dapat job dari teman kita gitu sih. Dan juga sama, kalau kita dapat job ya kita kasih teman juga, bagi-bagi juga sama gitu sih Mas. Makasih loh Mas Dewa udah dikunjungi di sini Semarang. Thank you. Saya yang terima kasih. Malam-malam mau pulang, wah malah disediain ini teman-teman yang khas dari Semarang, tahu pong namanya. Cukup nikmat dan ringan, tidak terlalu berat karena kebetulan sebenarnya sudah makan malam juga. Ini sekadar untuk meluangkan waktu, sama seperti saya di sini. Di kota mana kita cari siapa yang pegang, kita silaturahmi, berbagi koneksi ya Mbak gitu, berbagi ya, harapannya nanti sudah pasti berbagi rezeki itulah. Oke, nah teman-teman kita mau nyikat dulu, tahu pongnya udah agak dingin, tadi masih panas banget. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Mas Dewa. Ketemu lagi ya. Segera. Sukses selalu ya, mudah-mudahan nanti bisa nge-vlog lagi. Dulu udah pernah sebenarnya teman-teman kerja sama Mbak Eni ya. Kuncinya berjejaring. Terus gali kualitas, jangan cepat puas gitu ya. Terima kasih semuanya. Kalau suka boleh di like, boleh di subscribe, boleh dibagikan ke teman-teman semuanya. Jumpa lagi di episode berikutnya di Siniar Bahasa.